Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ajik di channel Galeri Gupi Sukabumi. Kali ini gue kontennya sendiri sih. Ini konten video yang kedua, kemarin yang pertama. Jadi di sini gue akan menyortir ikan-ikan yang ada di lubukan-lubukan kolam-kolam gue. Jadi ini lubukan kolam itu. Ini juga ada lubukan-lubukan dari jenis yang biasa nyampe jenis yang ya dikatakan luar biasa juga enggak sih. Cuman ikan gapi itu kalau misalkan udah usia 1,5 sampai 2 bulan tuh harus disortir, karena ditakutkan mereka tuh kawin muda gitu kan. Soalnya kalau misalkan mereka kawin muda, kualitas anakannya tuh gak bagus gitu, terus gak banyak juga gitu kan. Soalnya masih bocil dipaksain kawin gitu, bukan dipaksain sih, kawin sendiri. Jadi di sini gue ada lubukan red dragon. Soalnya dari kemarin yang anak kan brojol terus tuh red dragon sih, sama blonde yellow cobra. Nah, kalau misalkan nggak dipisahin, nanti kawin muda anaknya jelek kan. Terus si yang rijekannya itu tuh yang bahaya sebenarnya sih. Kualitasnya itu akan menurun gitu kan. Walaupun kita udah sortir ikan yang bagus, tapi ketika ikannya udah kawin sama yang rijekan, ya anaknya gak bakalan bagus gitu. Makanya kenapa ikan gapi itu mahal ya? Yang pertama, mempertahankan genetik gitu kan. Yang kedua ya treatmentnya yang sedikit susah gampang sebenarnya sih, kayak gitu aja menurut gua. Jadi kebetulan sekarang gue ngontennya sendiri, gak ada temen, jadi langsung saja ke proses penyortirannya. Oke, kita lanjut ke proses penyortiran ikan. Jadi di sini harus nyiapin dulu apa ya? Ini nih. Di mana teman-teman? Soliter, bukan soliter sih, akrilik. Soliter ya. Nah ini, nyiapin ini dulu, buat misahin jantannya dulu atau betinanya dulu gitu kan. Ini masih pada breeding semua dan masih ada anakan-anakan yang masih pada bocil. Jadi kalau misalkan anakan udah usia 2 minggu dalam galon mineral, gue tebar di sini nih, kolam-kolam beton seperti itu. Nah, kita akan menyortir lubukan ikan itu apa? Blonde yellow cobra. Padahal ini airnya udah hijau ya, cuman aman sih. Ikan gapi itu gak menye-menye. Tapi kalau misalkan semakin dimanja ikannya tuh, maka daya tahan tubuhnya juga akan kurang bagus menurut gue. Jadi gue ini tanpa aerator sama sekali, dan di lubukan ini kemarin nyampe 150 ekor. Kalau di sini ribuan ekor. Nah, kalau yang ini lubukan blue ivory, tapi masih pada bocil. Begitu teman-teman. Gue ini pakainya pelet tabur aja, nggak pakai yang lain. Oke, kita langsung ke proses penyortirannya. Jadi yang pertama kita harus serok dulu. Nah, banyak kan tuh. Bentar. Ada ini nih apa? Ekor tupai. Oh, banyak kan? Sekali serok nih, gitu. Nah, ini simpen sini, karena kan saya sendiri. Ini kita kasih air yang ini aja nih. Dret. Nah, begitu. Kita tuh harus milih mana jantan, mana betina gitu kan. Kita pilih yang jantan dulu lah, biar kelihatannya. Bentar, ini kita
tabur sini, kita pakai air bening biar kelihatan sih. Kalau pakai air hijau kan tidak kelihatan gitu. Nah, sebentar. Nah, ini jantan nih, yang jantan. Susah sih kalau usahakan sendiri. Teman-temannya belum pada itu, belum pada hadir. Mana kebanyakan betina, sebentar nih ada nih, soalnya kan jantan umuran segini tuh udah bisa kawin. Nah, oke, jadi ini nih ikannya. Ayolah, bentar. Oke, sorry teman-teman, ada sedikit kendala barusan, penyimpanannya penuh, cok. Kita lanjut nyortir lagi. Kita sortir yang jantanannya dulu. Sebentar, yang betinanya harus dipisahin sih ke sini nih. Terus ada 2 saringan ya. Sini 1, misalkan ini 1 gitu. Misalkan yang jantan kita masuk ke dalam soliter. Ini kan betina nih. Masuk sini. Gitu. Kita nyari yang jantannya. Nah, ini jantan 1 nih. Tek. Ayolah. Nah, gue kasih lihat contoh ikan jantan yang tadi baru gue sortir tuh. Walaupun di pembesaran kolamnya pakai styrofoam itu kan dan padat ya, umur segini harus disortir. Dan ini nggak ada kematian sama sekali sih, walaupun airnya tuh hijau seperti ini gitu. Begitu teman-teman, mantap. Ini sortiran yang kedua kalinya. Kemarin udah 1 kali, cuman dapet 10 jantan yang udah pada gede. Kebanyakan dominan betina nih sini. Jantan kelihatan. Nah, jantan. Ini full betina nih. Full betina, kita masuk ke sini. Nah, gitu. Kalau sekiranya ini udah habis ikannya di sini, kita langsung kuras total si styrofoam ini. Udah jantan 1. Sebenarnya kelihatan sih jantan tuh yang ada coraknya. Kalau betina tuh biasanya polosan kalau di jenis-jenisnya kayak gini. Ini bukan albino ya, jenis biasa, matanya hitam. Betina. Kalau jantan tuh ini nih, tuh kayak sama cuman beda gitu. Dalam dorsal atasnya tuh ada warna corak kuning sama totol. Nah, ini namanya jenis apa tadi? Blonde Yellow Cobra. Wah. Oke, kita skip aja. Kita lihat langsung hasilnya ya. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari penyortiran. Ini kameranya ngeblur cuy. Nah, kita langsung pindahkan anakannya tuh ke dalam galon mineral yang kosong. Ini sortiran pertama tuh udah pada gede. Kelihatan nggak? Sortiran pertama. Nah, ini kita masuk ke dalam galon yang kosong yang tidak ada ikannya. Gini. Ntar takut ada ikannya cuy. Kita pastikan dulu nggak ada ikannya. Oke, aman.
kita langsung tuangkan. Jadi kemarin tuh dalam satu lubukan yang sebelah sini ada 10 ekor pejantan, dan yang barusan ada 15 ekor pejantan. Jadi total jantannya tuh 25 ekor dan kebanyakan betinanya. Ini jenis AFR nih, belum saya sortir. Ini udah wajib sortir sih, begitu. Jadi kita akan lanjut pindahkan si ceweannya tadi. Kalau betina mah kayak gini aja. Tuh. Banyak kan? Kita pindahkan ke dalam galon mineral yang kosong. Nah, adakah galon yang kosong? Ada sih di sini nih. Cuman airnya sedikit tuh. Ini kan banyak, ini sedikit. Jadi kita tambahin air aja. Taruh aja sini yang betinanya. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini semi outdoor sih. Jadi di atasnya tuh ada nih paranet. Ya walaupun semi outdoor, kita juga harus ngasih lubang. Sininya nih, kasih lubang. Buat apa? Buat si air tuh nggak terlalu, kalau kehujanan nggak naik gitu kan ke dasar ini. Gitu. Ini adalah kolam-kolam cendolan semua. Soalnya dulunya main cendolan, cuman nggak ada hasilnya yang bagus gitu kan, percuma. Jadi mending kita kembali ke kualitas dan jenisan. Seperti itu. Nah, ini contoh yang sudah dipisahkan 2 minggu yang lalu. Jadi pertumbuhannya tuh makin cepat guys. Ini betinanya, kelihatan nggak? Ini betinanya. Jadi betinanya itu ada 3 galon. Ini betina juga. Kalau ini jantan. Pada di dasar sih airnya pada hijau. Gitu. Dari berapa ini ya indukan, kalau nggak salah ini 2 indukan, jadi 100 lebih kayak. Satu indukan perkiraan 75 ekoran gitu. Ini jenis kobra, ori kobra. Kita lanjut nyortir ikan red dragon. Oke. Kalau di kolam kayak ini nih, soalnya pembasarannya di kolam, bukan di styrofoam. Kita taruh di sini. Sedikit sih airnya ini, harusnya penuh, soalnya suka dikasih ke bebek tuh. Airnya tuh di sini suka dikasih ke bebek gitu kan. Jadi ya gimana ya, gitulah. Sebenarnya harus steril sih ikan gupi itu, cuman ya karena kebutuhan kakek gua harus gimana lagi. Yang penting pintar-pintar kita ngerawatnya aja gitu. Kita ambil lagi serokan yang tadi, yang ini, dan soliter yang tadi, yang ini. Begitu. Hati-hati. Jadi ini pakai hebel bata putih. Nah, jadi sebelum kita menyerok ikan, ini harus diisi dulu air. Seperti ini. Kita langsung serok. Serok ikannya guys, semua kalau bisa. Nah, masih ada gak? Masih.
Ini kalau enak sih sambil kasih pakan nyeroknya pada ngumpul. Jadi di sini tuh jenis red dragon. Gue bingung anjir. Bingungnya apa? Kayak betina semua gitu. Jantannya gak keserok. Jadi kita pisahin. Tapi yang pentingnya tuh jantannya sih daripada betina. Kalau betina di satu kolam kan juga gak apa-apa. Begitu teman-teman. Sorry banget teman-teman nih, karena kan si kapasitas HP-nya tuh RAM-nya kecil. Jadi gak bisa nyampe nyortir Red Dragonnya. Paling nyampe Yellow Cobra-nya dulu. Nanti gue akan upload lagi setelah treatment pembesaran yang sudah dipisahkan antara jantan dan betina. Sampai proses penjualannya pun insya Allah akan saya beritahu kepada teman-teman cara marketing menjual ikan gapi itu kayak gimana. Dan ini juga udah waktunya makan bebek, jadi pada berisik gitu kan. Kalau misalkan ada yang nenek atau kakek yang suka ngasih makan, ya pada langsung wek gitu sih, udah tahu feeling gitu. Ya mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Next time kita bahas lagi, kita konten lagi. Mudah-mudahan kedepannya kita punya fasilitas yang ya memenuhi untuk pembuatan konten. Seperti itu, jangan menyerah, tetap semangat. Apapun yang menghasilkan cuan, kita jalani dengan sadar, dengan ikhlas dan pasrah. Pasrah itu terhadap hasil ya. Soalnya kita gak tahu hasilnya akan seperti apa, berapa, dan kapan gitu. Pokoknya sehat-sehat terus. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.